Shalom adik-adik, jumpa lagi di Geri 12 Gereja Anak Rayon 12 dengan Kak Yenima dan teman kakak Kak Hasna. Kita mau mulai ibadah dan kita punya aturan. Aturannya apa sih Kak Hasna? Selama ibadah kita sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, muji nyembah sungguh-sungguh, dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Oke, Kak, selamat beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan, hadirlah di tengah ibadah kami. Tuhan hadir di setiap rumah kami. Tuhan, berkati setiap kami. Berkati adik-adik, berkati mama papa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Sebentar kami Tuhan akan memuliakan nama-Mu, akan memuji-Mu dengan sorak-sorai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk, kita puji Tuhan karena undang semua
kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami katakan, damailah negeriku, amanlah bangsaku. Belas kasihan-Mu turun untuk Indonesia. Beri sehat untuk setiap provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Di tengah virus corona yang ada, tapi kami percaya mukjizat-Mu masih ada buat Indonesia. Juga kami berdoa untuk setiap pemimpin kami, dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden dan aparat pemerintahan. Tuhan beri hikmat daripada-Mu untuk bisa ambil keputusan yang benar dalam mengatasi COVID-19 dan krisis ekonomi. Kami juga berdoa untuk tim medis yang saat ini berjuang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk setiap pasien yang terkena virus corona. Tuhan tolong mereka, berkati setiap alat-alat medis maupun obat-obatan yang ada. Kami percaya yang saat ini sedang sakit, oleh bilur-bilur darah Yesus sembuh dan tingkat kesembuhan untuk Indonesia meningkat. Kami juga berdoa untuk kota kami Pekanbaru. Kami angkat tangan kami untuk kota Pekanbaru. Tuhan, belas kasihan-Mu turun buat Pekanbaru. Kalau sekarang kami ada di zona merah, tapi kami percaya mukjizat Tuhan masih ada. Dan kami berdoa untuk PSBB yang dilakukan di Pekanbaru untuk memutuskan rantai virus corona. Biarlah setiap masyarakat boleh tunduk dengan peraturan-peraturan yang dibuat, yaitu untuk tetap di rumah saja. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, untuk Opa Niko. Tuhan berkati dengan kesehatan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk Opa Gede Widiada. Tuhan, Engkau juga berikan kesehatan yang sempurna daripada-Mu. Engkau juga melawat setiap papa mama, juga terlebih untuk adik-adik yang di rumah. Belas kasihan-Mu juga turun untuk setiap adik-adik yang di rumah. Biarlah mereka juga boleh tetap sehat sampai sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, ibadah online di rumah. Semua papa mama adik-adik, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, berkati semua kami. Engkau yang hadir di tempat ini, Engkau yang hadir di rumah kami, karena kami membangun mezbah Tuhan, dan Engkau hadir dan mau memberkati setiap kami. Demikian hati kami menjadi murid yang baik, tanah yang subur, sehingga apa yang kami dengar boleh bertumbuh dan berbuah, dan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Hari ini tanggal 19 April 2020, Kapsin ambil judul dipanggil, dipilih, dan setia. Ya, ulangi ya. Dipanggil, dipilih, dan setia. Sekarang ngomongin siapa ini ya hari ini? Nah, kita mau lihat di Alkitab kita, Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Ya, silakan baca ya. Yuk, kita sama-sama buka Alkitabnya di rumah. Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Oh, jelas kata-kata itu ya. Dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, hari ini kita melihat
ada 12 muridnya yang dipanggil dan dipilih oleh Yesus sendiri. Nah, kita mau lihat yang dari Lukas 6. Kita mau lihat Lukas pasal 6 ayat yang ke-12. Sebelum Yesus memanggil murid-muridnya, Yesus bilang begini di Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ingat, Yesus mau pilih murid-muridnya, mau panggil murid-muridnya, semalam-malaman dia berdoa. Enggak sembarang pilih loh. Terus ayat 13, ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Nah, biasanya kita dengar ya lagu ini, ada 12 murid, Simon, Yakub, Yahya. Simon itu Petrus tadi disebut. Simon, Yakub, Yakub tuh Yakobus, Yahya tuh Yohanes ya, kalau tahu lagunya. Ada 12 murid, Simon, Yakub, Yahya, Andreas, Filipus, dan Bartolomeus, Matius, Thomas, Tadius, Yakub anak Alfius, Simon orang Kanani, Yudas Iskariot. Ada 12. Nah, terus apa sih arti murid? Nah, Yesus kenapa pilih murid? Harusnya cari murid. Murid itu orang yang diajar, orang yang belajar, orang yang dilatih. Nah, tujuan Yesus mengajar murid-muridnya apa? Mereka dapat menjadi seperti Yesus, menjadi pemberita kabar baik dan guru tentang kerajaan surga. Nanti kalau Yesus gak ada, maksudnya mereka akan melanjutkan apa yang dilakukan Yesus. Gitu loh murid. Supaya apa yang dikerjakan Yesus dilakukan oleh murid-muridnya. Anak-anak, kalau saya mau bilang, murid Tuhan Yesus bukan 12 aja, tetapi yang dekat hari-hari dengan Yesus itu ada 12. Ada dikatakan 70 murid diutus per 2 orang. Pergi itu ada juga. Sampai dikatakan 500 muridnya, banyak sebenarnya. Tetapi yang hari-hari bersama Yesus itu ada 12. Dan bahkan mereka yang 12 ini dikatakan mereka yang mau meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Kok begitu? Iya. Contoh, pada waktu Petrus dan Andreas sebagai nelayan, mereka waktu di dekat pantai, Yesus panggil. Langsung dikatakan Petrus dan Andreas meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Itu Petrus dan Andreas. Demikian juga Yohanes dan Yakobus. Pada waktu di pantai dia bersama papanya, Bapak Zebedius. Waktu Yesus panggil, mari ikutlah aku. Engkau akan kujadikan penjala manusia. Langsung Yohanes dan Yakobus meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan ayahnya, meninggalkan jalannya, dan mengikut Tuhan Yesus. Itu dikerjakan. Nah, yang ke-12 murid ini semua meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikut Yesus. Terus kalau kita melihat kebanyakan yang ikut Yesus memang ditulis 12, yang sering disebut rasul. Tetapi yang sering kemana-mana ada berapa? 3. Ingat, waktu ke rumah Pak Yairus 3 orang, dibawa ke Taman Getsemani 3 orang. Siapa itu? Ingat tak? Yang waktu dibawa ke bukit yang tinggi, pada waktu itu lihat ada Musa, ada Elia, ada Yesus. Mereka kerjanya siapa yo, ingat gak? 1 Petrus, 2 Yohanes, 3 Yakobus. 3 orang ini yang sering dibawa kemana-mana. Bukan berarti Tuhan Yesus cuma sayang 3 ini, enggak. Tuhan Yesus sayang semuanya. Mereka dipilih Yesus, dan dikatakan Yesus semalam-malaman berdoa untuk pilih murid-muridnya. Nah, kalau kita lihat murid-muridnya, mereka sudah dipanggil, sudah dipilih. Apakah mereka murid yang setia? Kita mau lihat satu persatu. Tidak semua dikatakan di catatan di beberapa Alkitab ataupun di beberapa catatan yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi kalau kita lihat satu persatu dari orang-orang ini, mari kita lihat. Yang pertama yaitu Petrus. Kita lihat dulu Petrus, atau disebut Kefas, atau disebut Simon. Ingat adik-adik, waktu Yesus ditangkap, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Waktu ditanya ada seorang hamba perempuan, dia ini loh temannya itu yang ditangkap itu. Petrus bilang, oh bukan, enggak. Ada lagi yang nanya lagi seorang laki-laki, iya dia ada bersama-sama dengan orang itu Yesus. Petrus bilang, enggak. Sampai yang ketiga kalinya
Yesus. Sampai begitunya karena takut. Petrus takut kalau dia ditangkap sama seperti Yesus. Terakhir setelah Petrus ngomong begitu, ada bunyi Kukuruyu. Disitulah Petrus sadar apa yang dibilang Yesus. Pada waktu engkau menyangkal 3 kali, ayam akan berkokok. Tetapi apa yang dia lihat dari Petrus? Setelah Yesus bangkit, Yesus menyuruh Petrus, dikatakan di Yohanes, Yesus ngomong gini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sekali. Petrus bilang begini, Yesus, aku mengasihi engkau. Kedua lagi Yesus tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Yesus, aku mengasihi engkau. Sampai ketiga kali Yesus tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus dengan sedihnya dia ngomong, iya Yesus, aku mengasihi engkau. Yesus bilang, gembalakanlah domba-domba. Petrus pernah menyangkal Yesus. Tapi apa yang terjadi di akhir hidupnya? Di masa Kaisar Nero, kaisar yang sangat kejam di zaman Romawi, Petrus disalib dengan kepala di bawah. Posisinya huruf X. Petrus bilang, aku gak layak disalib seperti Yesus. Hanya dia disalib terbalik, posisi X. Dalam arena sirkus Kaisar Nero, Petrus bilang, apa yang aku lakukan karena aku sayang Yesus. Tapi akhir hidupnya, dia tetap sayang Tuhan Yesus. Ini akhir hayat dari Petrus. Yang kedua, saudaranya yang bernama Andreas. Andreas, apa yang dialami oleh Andreas sama dengan Petrus. Dia juga gitu. Dia disalib dengan posisi X juga terakhir hidupnya. Di Patras, Yunani. Sebelum ia meninggal, Andreas disiksa dan dihukum cambuk oleh 7 tentara. Dia disiksa, dihukum cambuk. Bahkan dikatakan, sementara dia disiksa, tak henti-hentinya dia berkhotbah. Dalam 2 hari sebelum kematiannya, dia sampaikan firman Tuhan. Padahal harus disiksa, harus dicambuk. Dan akhirnya, dia disalib dalam posisi X. Dia bilang, aku tidak mau kalau dikatakan aku seperti Yesus, aku disalib terbalik. Dan apa yang terjadi dengan Petrus, sama juga Andreas mengalami. Itu 2 bersaudara yang sampai akhir hidupnya tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Kita lanjutkan, baru 2 nya, muridnya tadi sudah ada 12. Yang ketiga, Yakobus anak Zebedeus. Tadi dia sebagai seorang nelayan. Dia tinggalkan papanya, tinggalkan jalannya. Apa yang akhir hidupnya? Dia dipenggal kepalanya di Yerusalem. Di saat disiksa, ia tidak pernah mau menyangkal Tuhan Yesus. Berusaha untuk berkhotbah, bahkan kepada orang-orang yang menghukum dan menyiksa dia dengan kejam. Bahkan sampai ini orang-orang yang menyiksa dan menghukum dia jadi percaya Yesus karena melihat Yakobus. Sampai-sampai prajurit yang tadinya menghukum dia, menyiksa dia, bersama-sama dengan Yakobus dipenggal kepalanya. Yakobus yang bersama-sama Yesus harus mengalami yang gak enak. Yang keempat, Yohanes anak Zebedeus. Tadi Yakobus, ini Yohanes. Yohanes dibawa ke Roma dan ngeri banget hukuman untuk dia. Dia dimasukkan ke minyak mendidih, direbus, dimasak, digoreng bahasanya ya, minyak mendidih. Tapi luar biasanya, dia masih tetap hidup. Karena masih tetap hidup, wah harus nggak bayangin. Kalau ayam masukkan ke minyak mendidih, sudah jadi ayam goreng. Tapi Yohanes anak Zebedeus, akhirnya karena masih hidup, dia dibuang ke satu pulau namanya Pulau Patmos. Di Pulau Patmos ini dia mendapat penglihatan, dia mendapat pewahyuan dari Tuhan. Akhirnya tertulislah kitab Wahyu. Dia mendapat penglihatan ke masa depan, termasuk murid yang panjang hidupnya. Dia meninggal dalam usia yang lanjut umur. Sekalipun dia harus disiksa, tapi Tuhan beri dia hidup untuk mewahyukan apa yang Tuhan mau diwahyu kitab Wahyu.
Ngeri ya kalau kita baca kitab Wahyu. Tapi lihat, siapa yang menulis? Sudah dimasukkan ke minyak yang sangat panas mendidih, tapi Tuhan beri dia untuk hidup, untuk boleh melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Itu Yohanes anak Zebedeus. Kemudian ada juga Filipus, tidak diceritakan, tetapi mereka mengalami kesusahan yang sama, tetapi secara detailnya tidak disebutkan. Kemudian yang keenam ada Bartolomeus. Bartolomeus ini disebut juga Natanael. Firman Tuhan katakan, Yesus waktu melihat Natanael, dia bilang, inilah orang Israel yang jujur, inilah orang Israel yang tulus hatinya. Nah, Bartolomeus menjadi misionaris, menjadi orang yang menginjil, membawa berita Tuhan Yesus ke Asia, memberikan kesaksian sampai di Turki. Tapi juga dia meninggal di kota namanya Armenia setelah mendapatkan hukuman cambuk. Tapi dikatakan kulitnya tuh hancur. Yesus dicambuk. Ingat kemarin Kapsin bilang waktu kita merayakan Paskah, cambuknya itu terbuat dari tulang binatang yang tajam ditajamkan, atau dari besi-besi yang belok begini dan nacap ke tubuh Yesus sehingga menjadikan bilur-bilur di badan Yesus. Bartolomeus menghadapinya sampai dikatakan dia dicambuk sampai kulitnya terlepas, hancur. Tapi dia tetap sayang sampai sama Tuhan Yesus sampai akhir. Itu Bartolomeus, atau yang disebut Natanael. Yang ketujuh ada namanya Matius. Matius ini dulunya adalah pemungut cukai, penagih pajak. Tahu nggak? Matius pemungut cukai tidak disukai orang karena contoh, dia ngambil keuntungan bisa 5 kali lipat. Orang benci sama orang pemungut cukai. Tetapi herannya Tuhan waktu ketemu Matius, Tuhan bilang apa? Ikutlah aku. Orang marah dengan Matius. Siapa Matius? Coba kalau kita pikir, Yesus sudah berdoa semalam-malaman untuk memilih murid, tapi yang dipilih Matius. Dia orang jahat, dia ngambil uang orang. Tapi Matius tahu, dia tinggalkan segala sesuatunya. Itu kembali ke ayat 9 tadi. Ke-12 muridnya tinggalkan segala sesuatunya dan dia ikut Yesus. Apa yang terjadi? Akhir hidupnya dia disiksa dan dibunuh dengan pedang di daerah Ethiopia di Afrika. Apa yang dia lakukan pertama tidak menyukakan hati orang, tapi hidup selanjutnya diberikan untuk Tuhan sampai dia harus mati untuk memberitakan firman Tuhan. Belum selesai. Yang ke-8, Thomas, atau yang disebut Didimus. Thomas adalah murid yang waktu Tuhan Yesus datang ke satu ruangan yang tertutup, tiba-tiba Yesus masuk. Kaget mereka. Yesus masuk tanpa ngomong-ngomong, sementara pintu tertutup, masuklah Yesus. Mereka bingung. Di situ ada Thomas. Mereka lihat Yesus bangkit, Yesus mendatangi mereka. Waktu itu nggak ada Thomas. Nah, besoknya Thomas ketemu sama murid-murid yang lain, yang 10 orang ini, karena sudah nggak ada satu Yudas. Terus Thomas, orang-orang yang lain ini ngomong sama Thomas, Thomas, kemarin Yesus datang. Thomas bilang, aku nggak percaya kalau aku belum melihat. Dan benar, malam itu mereka kumpul bersama dengan Thomas, berarti 11 orang muridnya. Yesus tiba-tiba masuk ke ruangan itu juga, menembus tembok dan dari situ Yesus ngomong, kamu melihat dulu baru percaya. Akhirnya Thomas, iya, aku percaya Tuhan. Thomas melayani Tuhan, dia menjadi misionaris juga. Dia memberitakan Injil sampai ke India. Akhir hidupnya juga gak enak. Dia ditombak, mati, ditusuk. Diberitakan Injil. Pertama dia gak percaya Yesus bangkit, tapi dia tunjukkan dia sayang sama Tuhan Yesus. Selanjutnya Yakobus anak Alfeus. Tadi Yakobus anak Zebedeus, yang ini Yakobus anak Alfeus. Dia adalah sepupunya Yesus. Dia masih saudaraan sama Yesus. Matinya ini yang ngeri juga. Ingat, Yesus pernah dicobai oleh iblis di hubungan bait Allah, tinggi di atap gereja. Iblis bilang, Yesus turunlah engkau, karena dikatakan di firman Tuhan bahwa malaikat akan menatang engkau. Di situ Yakobus anak Alfeus dijatuhkan dari hubungan bait Allah yang sama, terjun dan
dia tetap menyampaikan firman Tuhan. Sekalipun akhir hidupnya gak enak. Tidak selesai sampai situ. Kita melihat Simon orang Selot. Ini beda dengan Simon Petrus. Simon ini adalah orang sama, Selot itu daerah Kanaan. Tidak dikatakan secara detail, tapi kebanyakan mereka hidup harus dengan terakhir hidupnya, karena mereka terus memberitakan firman. Seperti apa pesan Yesus kepada murid-muridnya, mereka nggak enak terakhir hidupnya, tapi tidak dikatakan detail bagaimana Simon orang Selot. Kemudian yang ke-11, Yudas, tapi bukan Yudas Iskariot. Ada Yudas yang lain dikatakan. Yudas ini anak Yakobus, atau orang bilang Tadeus. Dia dihukum mati dengan panah karena ia tidak bersedia untuk mengingkari Tuhan Yesus. Dia disuruh menyangkal Yesus sama seperti waktu Petrus, tapi dia bilang tidak mau dan dia dipanah sampai mati. 11 murid ngadepi yang gak enak. Apa yang terjadi dengan Yesus? Ke-11 muridnya mengalami yang gak enak. Tapi lihat murid yang ke-12 yang bernama Yudas Iskariot. Adik-adik ingat, Yesus pada waktu memilih murid, dia berdoa semalam-malaman, ingat itu. Tetapi kenapa Yesus bisa salah pilih sama Yudas Iskariot? Apakah Yesus gak tahu Yudas Iskariot akan mengkhianati Yesus? Yesus tahu. Tapi Yesus juga tahu bahwa itu semua karena dia mau rencana Tuhan jadi. Sekalipun Yudas berbuat jahat, ingat, iblis membisikkan kepada dia untuk menjual Yesus. Ingat? Berapa? 30 keping perak. Yesus dijual oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot tidak setia. Yudas Iskariot lebih mencintai uang daripada Yesus. Seringkali ia mencuri uang orang lain. Dia adalah bendahara di murid-muridnya, tapi kerjanya mencuri uang. Makanya pada waktu itu dia diiming-imingi duit oleh orang-orang Yahudi, dia mau 30 keping perak. Harus dikatakan uang itu bisa dijadikan dibeli untuk membeli sebidang tanah yang luasnya 324 meter persegi, bisa membuat rumah yang luas. Itu dilakukan oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot waktu melihat Yesus dianiaya, Yesus dicambuk, Yesus menderita dan membawa kayu salib, hati dia menyesal. Dan apa yang terjadi? Dia menyesal, dia lempar uang itu kepada orang Yahudi. Pak! Orang-orang Yahudi bilang, ini uang darah, gak boleh kita pakai. Dan akhirnya orang Yahudi tadi menjual, membeli sebidang tanah dengan uang itu. Dan tanah itu disebut tanah darah. Tapi apa yang dilakukan oleh Yudas? Dia bunuh diri. Dia tidak menyelesaikan apa yang Tuhan suruh untuk memberitakan firman. Dia tidak mencari Yesus sama seperti yang dilakukan Petrus pada waktu dia tahu dia bersalah. Dia minta ampun. Tetapi Yudas mencari jalan sendiri. Dia bunuh diri. Dan dia mati dengan cara yang sangat-sangat menyedihkan. Dia tidak menyelesaikan apa yang Tuhan suruh untuk memberitakan firman Tuhan di akhir hidupnya. Tidak sama dengan ke-11 muridnya. Dia sudah dipanggil, dia sudah dipilih, tapi dia tidak setia. Dalam Yohanes 15 ayat 16a dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Ingat adik-adik, Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah pilih kita, dan Tuhan mau kita setia. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus panggil kita. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Sampai kapan? Sampai menyelesaikan garis finish. Kalau orang berlari, tidak berhenti di tengah jalan, tapi berlari sampai finish. Aku selesai sampai pertandingan terakhir. Murid-muridnya yang ke-11 dipanggil, dipilih, dan setia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau bukan hanya dipanggil, tapi kita dipilih dan kita juga setia? Mari adik-adik, di waktu-waktu yang sulit hari-hari ini, jangan pernah berputus asa
Jangan pernah menyerah dan mengatakan, aku nggak mau ikut Tuhan lagi. Corona nggak selesai, kehidupan semakin sulit, banyak orang jadi sakit, banyak orang hamba Tuhan bahkan sampai meninggal. Aku nggak mau ikut Tuhan lagi, itu salah. Hari-hari ini Tuhan mau melihat imanmu. Setia itu adalah iman, fight. Kesetiaan adalah faithfulness. Apa kita tetap setia pada Tuhan? Sekalipun murid-muridnya harus dianiaya, harus dicambuk, bahkan dimasak, di minyak yang mendidih. Kita belum alami sampai seperti itu. Kita masih bisa makan, kita masih bisa belajar berterima kasih. Tuhan Yesus sayang sama kalian. Mari lipat tangan di depan. Kami mau setia. Kalau Engkau sudah panggil kami, kalau Engkau sudah pilih kami juga mau tetap setia ikut Tuhan Yesus. Ke-11 murid menghadapi yang tidak enak sampai mereka meninggal, tapi mereka tetap sayang Tuhan Yesus. Mereka mengalami hukuman yang sangat menyakitkan. Apa yang Yesus alami, murid-murid juga alami. Tapi murid-murid Yesus mengikuti sampai akhir hidupnya. Mereka pegang kesetiaan kepada Yesus, tidak meninggalkan Yesus sampai Tuhan Yesus menjemput mereka bersama-sama di surga. Demikian setiap kami mau anak-anak setia kepada Tuhan Yesus. Setia, kami punya iman, faithfulness, kesetiaan. Sekalipun menghadapi kesulitan, kami mau tetap setia. Iman itu adalah kesetiaan sekalipun menghadapi kesulitan. Kami tahu hari-hari ini semakin sulit, keadaan kondisi ekonomi, bahkan papa mama mungkin menghadapi kesulitan dalam pekerjaan. Tapi kami mau tetap setia karena Tuhan Yesus sudah memanggil dan memilih kami. Kami mau setia kepada Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, biar hidup kami boleh menyukakan hati Tuhan Yesus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir
syakara malama ya syakara. Kami mau setia. Mari angkat tangannya. Mari berdoa bersama Kak Rusli. Tuhan Yesus, kami mau setia sampai akhir hidup kami. Kami tahu Tuhan sayang kepada kami, sama seperti Yesus setia berkorban di kayu salib. Kami mau setia sampai akhir. Semua kami, papa mama, keluarga kami, tetap sayang Yesus, tetap sayang Yesus, tidak terubahkan, tidak tergantikan, walaupun keadaan yang sulit. Kami tahu kami mau tetap setia. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turn. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back, no turning. Kami mau mengikuti Yesus dan tidak akan kembali. Yes, yes, to follow Jesus, no turning back, no turning, no turning back, no turning back, no turning, no turning back, no turning back, no turning back. Haleluya, tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau mengikuti Yesus. Kami berketetapan hati mengikuti Tuhan Yesus. Sekalipun apapun yang terjadi, kami mau tetap ikut Tuhan Yesus. Tidak akan kembali kepada masa yang lalu, tetapi kepada Tuhan Yesus. Kami memandang Tuhan Yesus yang setia kepada kami. Kami juga menjadi adik-adik yang setia. Kami menjadi papa-mama yang setia kepada Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus menjemput kami semua, sampai selama-lamanya. Pada waktu Tuhan Yesus nanti datang ke dunia, Dia akan mencari orang-orang yang punya iman, orang-orang yang punya kesetiaan. Dan Tuhan katakan, ini saya, ini
Mari anak-anak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, angkat tanganmu dimanapun kau berada dan terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap kalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kak Hasna sangat diberkati. Kak Elina diberkati. Sangat diberkati sekali, Kak. Adik-adik yang di rumah diberkati. Nah, sekarang kita mau dengar pengumuman. Silakan Kak Yanina. Yang pertama, ibadah anak untuk 26 April 2020 pukul 8 pagi, 10.30 atau selesai ibadah raya dapat dibuka di YouTube dan di Facebook GBI Pon Radion 12. Tetap berdoa, baca firman Tuhan, jangan lupa Mazmur 91. Yang ketiga, sering-sering cuci tangan juga dan makan makanan yang sehat. Stay at home, stay healthy. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.